Ya, sudah. Silakan silakan Vivi. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Good evening, Nandita. Thank you for join us discussion with us today. The workers movement in Indonesia ya. We glad that you available to share the story about the Jayasri. Ya, teman-teman semuanya, kali ini Ngobras kali ini agak berbeda gitu ya. Biasanya kan Ngobras menampilkan cerita-cerita tentang pengalaman buruh perempuan di Indonesia. Tapi kali ini kita akan mendengarkan bagaimana perjuangan teman-teman di India ya terkait dengan kasus Jayasri. Teman-teman pasti sudah baca sedikit tentang Jayasri. Nah, kali ini kita akan kedatangan seorang kawan dari India, Nandita. Dia adalah koordinator AFWA untuk India yang selama ini mengawal kasus Jayasri. Wira, bisa diterjemahkan untuk Nandita? Yeah, okay. So Nandita, welcome. So this women talk editions today, it's a bit different from the regular program that Mahardika organized. Usually the speakers come from the women workers and then sharing their experience from in the Indonesia women workers. But today we have invitations you from India to share about the situations of women workers in India. All right, that's the difference. Yeah. Ya, jadi ini juga tetap akan disiarkan di Facebook. Jadi seperti biasa akan banyak juga yang akan menonton di Facebook. Dan saya berharap karena ini sudah hadir Nandita, jadi nanti kita bisa sharing ya, teman-teman bisa aktif bertanya untuk mendalami. Dan kemudian kita bisa meningkatkan solidaritas kita bagi buruh garmen secara global atau dimanapun berada. Karena apa yang dialami oleh Jayasri itu juga sebetulnya persoalan yang sama yang dialami oleh mayoritas buruh garmen perempuan dimanapun. Wir, kamu mau menerjemahkan nggak? So kayaknya aku jadi menemukan, sorry, aku tadi langsung sambil ngomong aku lagi juga chat ke teks ke Nandita, jadi bisa langsung aja, jadi nggak nanti kalau Nandita ngomong baru aku bisa baru diomongin. Tapi sip. Are you Nandita okay with that? Nandita, I will do the translation for Vivi by texting you. Sure. On Signal. So, but when you speak, I will do the translations in Bahasa. So yeah. So Vivi will not be it easier for Vivi. Yes. Oke, kita mulai ya, teman-teman. 1 jam ke depan kita akan berdiskusi. Nandita, apa kabar? How are you, Nandita? I'm good, and thank you so much for inviting me to this forum and letting me represent garment workers from India in this forum. It's a great initiative what you're doing, and I really like to go back to India and replicate something like what you have been organizing these talks. Oke, jadi kawan-kawan makasih banyak sudah mengundang saya. Ini sebuah kehormatan bagi saya dan mewakili juga bukan hanya kasus ini bukan hanya mewakili sekedar pekerja perempuan, tapi ini juga sekedar juga pekerja Dalit dari kelompok yang terpinggirkan di India. Jadi dia juga terinspirasi dengan apa yang kita lakukan saat ini. Jadi mungkin dia akan juga mendorong program yang sama bisa diduplikasi, bisa juga dilakukan di India. Oke, Nandita, sudah hampir 1 bulan ya, kalau di Indonesia ya, kita ikut mengkampanyekan tentang Jayasri gitu ya, kalau nggak salah itu serentaknya tanggal 1 April, belum sampai 1 bulan ya. Nah, bisakah kamu sedikit menceritakan gitu kepada kami di sini, siapa Jayasri dan bagaimana dia berjuang gitu atas pelecehan seksual yang dialaminya. Siapa yang bunuh itu ya? Sampai kemudian dia dibunuh gitu ya. Dan kasusnya masih terus berjalan sampai saat ini, dan mungkin kamu juga bisa menambahkan tentang konteks di India, tentang Dalit dan politik dan sebagainya gitu.
biar kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh apa sih yang terjadi dan yang dialami oleh Jayasri. Okay. So Jayasri Kadarvel, she was a 21-year-old garment worker who was working in a H&M supplier factory in a very small village in a place called Tamil Nadu in South India. She was working in the factory so that she can pay for her college education. She wanted a job in a government job, which would give her a lot more security. And she was the first person in her village to go to university, to go to college. She had an elder sister. Her mother was also a garment worker, and she came from a Dalit community, which is the most marginalized community in India. India. Okay. Okay. Teman-teman, Nandita tadi bercerita tentang siapa itu Jayasri. Jayasri adalah seorang perempuan muda baru berusia 21 tahun. Jadi belum baru saja gitulah belum 21 tahun, dan dia bekerja di pabrik yang memproduksi H&M di Tamil Nadu, ada di sebuah daerah di India Selatan. Nah, dia bekerja di pabrik ini supaya dia bisa kuliah. Ya gitulah. Dan dia berencana untuk mendapatkan pekerjaan di pemerintahan kayak gitulah supaya kondisi kehidupannya lebih baik. Jayasri ini adalah orang pertama yang berhasil pergi kuliah dari kampungnya. Jadi ibunya, saudara-saudara perempuannya itu juga bekerja sebagai buruh garmen di Tamil Nadu. Yes, Nandita, go on. So India is a caste segregated society where it is a form of social segregation where certain human beings are considered, to put very simply, much superior to other set of human beings. And there have been many affirmative programs to really, eradicate caste in India, but it still exists. And Jayasri, she came from the Dalit community, which is one of the most marginalized communities and considered to be the lowest caste in this caste system. And it is these Dalit women workers who are recruited mostly as garment workers in many of these factories of big brands in Tamil Nadu, India, because they form very cheap labor. Their exploitation is very high. They are paid lower wages. They are asked to work longer hours of overtime. The harassment, physical and sexual harassment they face is very high. Okay, wait. Jadi buat pemahaman kita bersama, India itu adalah di India itu masyarakatnya terbangun dari masyarakat berbasis kasta. Jadi berbasis kasta itu maksudnya masyarakat itu dikonstruksi bahwa satu kelompok masyarakat itu lebih tinggi statusnya daripada masyarakat yang lain, gitulah. Nah, jadi ada secara status sosial kasta-kastanya, ada kelompok masyarakat yang lebih tinggi, ada kelompok masyarakat yang lebih rendah. Nah, Jayasri ini berasal dari kelompok masyarakat yang kastanya paling rendah, yang paling terpinggirkan di India. Nah, dan di daerahnya itu banyak buruh garmen perempuan itu rata-rata diambil dari kasta terendah ini karena mereka harganya paling murah, upah buruhnya paling murah. Terus kemudian mereka adalah kelompok yang paling sering banyak mengalami eksploitasi karena jam kerja panjang, kadang waktu lemburnya, upah lemburnya juga lebih murah, macam seperti itu. Ya. Yeah, and also many of these factories, what they do is the women, they come from Dalit communities, but the supervisors, the men, the managerial positions are given to men from the upper caste communities. This is a way that is used, this is a practice promoted by industries to control women's labor, to exploit them
sexually and physically so that they work longer hours and they can be made to produce more at lower costs. And jadi kalau secara umum kondisi di pabrik itu buruh garmen perempuan itu yang direkrut adalah buruh garmen perempuan yang berasal dari kasta Dalit. Sebenarnya Dalit nggak masuk dalam kasta, tapi dia lebih rendah dari itu, yang paling terpinggirkan, gitu kan ya. Nah, mereka lah yang di kelompok Dalit inilah yang kemudian direkrut menjadi buruh-buruh perempuan di dalam pabrik-pabrik garmen. Supervisornya itu biasanya adalah laki-laki dari kasta sosial yang lebih tinggi. Jadi memang dikondisikan secara sistematis, secara terstruktur di pabrik untuk kemudian kelompok ini direpresi, dan kemudian itulah yang kemudian membuat situasinya menjadi ada banyak pelecehan seksual, ada banyak kekerasan seksual, ada jam kerja panjang karena kondisi secara struktural yang membuat kondisi masyarakatnya mengakui kasta, dan itu membuat situasi eksploitasi di pabrik semakin tinggi. Yes, Nandita. In this factory also, all supervisors in the factory that Jayashree was working, all the supervisors were men from upper caste community, and all the women were Dalit workers. A particular supervisor had been sexually, harassing Jayashree for a very long time. She's been suffering his harassment for a very, very long time. She did not have any means or mechanisms to make complaints against him. And also because society is very conservative, she also didn't feel comfortable talking about it to people. Jadi, termasuk di pabrik tempat Jayashree bekerja. Di pabrik ini juga semua buruh perempuannya itu hampir semuanya itu berasal dari kelompok Dalit, dan semua supervisornya itu laki-laki dan berasal dari kasta yang lebih tinggi. Dan untuk Jayashree sendiri ada satu orang supervisor yang memang secara terus-menerus melecehkan dia. Dan Jayashree sendiri karena memang dia berasal dari kelompok yang terpinggirkan sekali, dia tidak punya akses untuk bagaimana mendapatkan keadilannya, bagaimana melaporkan kondisinya, karena memang kondisi masyarakatnya kemudian melihat kelompok Dalit ini terpinggirkan, sehingga dia secara power punya lemah kemudian untuk melaporkannya, dan kondisi masyarakatnya juga tidak memungkinkan untuk menerima itu. Yes, Anandita. It was also, her mother says that she must have endured sexual harassment from the supervisor because she was scared of losing her job. And there were no other jobs for her, and she really wanted to go to college, and she wanted to pay her college fees. That is why she must have suffered sexual harassment for a very long time and not reported it. Jadi dari cerita ibunya bilang kalau memang dia sudah mengalami pelecehan ini sekian lama, tapi dia takut melaporkannya. Pertama karena dia takut kehilangan pekerjaan kalau dia melaporkannya. Terus kemudian karena dia juga ingin sekali kuliah, dan dia ingin membayar, dan dia harus membayar uang kuliahnya. Jadi kemudian situasi inilah yang membuat dia tidak melaporkan atau terhambat atau mulai terhalangi untuk melaporkan apa yang pelecehan-pelecehan yang dialami. On the 1st of January 2021, the supervisor asked Jayashree to meet him outside the factory. He and his friend took her to a house where we presume that she was raped, and then her body was disposed. And for 5 days, we could not find the body. We had extensive searches were being conducted, but the days after her murder, there were heavy rains, and the body was really disposed by these two people, the supervisor and his friend, in a wasteland. And finally, on 5th, when we found the body, it was in an extremely decomposed state. Jadi 1 Januari 2021 tahun ini dia diajak kemudian sama supervisor ini untuk ketemu, ada sebuah rumah kayak gitulah, dan dugaannya adalah di rumah itulah kemudian dia diperkosa. Di hari itu
tubuhnya belum ditemukan. Beberapa hari kemudian dugaannya kemudian adalah tubuhnya kemudian dibuang di tempat sampah, dan kemudian setelah itulah baru dia ditemukan dengan kondisi tubuh yang sudah membusuk, hampir keadaan membusuk. Kita. Yes, and after that, because the community was so shaken that a 21-year-old girl was raped and murdered in this way by a supervisor, women workers wanted to say no more to violence like this. So more than 25 women came out saying that there is severe GBV happening gender-based violence happening within this factory. There is no mechanisms, no preventive mechanisms, no redressal mechanisms working within this factory. And it is the unchecked gender-based violence within this H&M factory that led to the rape and murder of this girl. And that is how the Justice for Jayashree campaign began. Jadi begitu tubuhnya ditemukan dan kemudian masyarakat di sekitar kemudian jadi sangat terguncang dan marah gitu kan ya, dan kemudian menyatakan bahwa tidak boleh ada lagi kasus-kasus kekerasan pelecehan seksual seperti ini, dan kemudian karena kasus ini di pabrik tempatnya bekerja juga banyak sekali terjadi pelecehan seksual, dan kemudian dari situlah awal mulanya kemudian kampanye penghapusan kekerasan berbasis gender, kampanye yang kita lakukan terhadap Jayashree ini dilakukan. Oke, aku bisa ini ya, Wir? Ya silakan. Oke, Nandita, itu menarik aku bisa ikut merasakan ya kemarahan teman-teman di India gitu ya, karena situasi ini juga hampir sama ya. Maksud saya bagaimana kekerasan, pelecehan, diskriminasi itu masih banyak dialami. Tadi ketika Nandita cerita, sebetulnya gue teringat dengan kasus Marsinah gitu ya. Dalam konteks yang berbeda, tetapi perlakuan dan kekerasan seksual yang dialami itu sama gitu ya. Dan ini masih terjadi. Nah, Nandita, yang aku tahu gitu ya, di India kan sudah ada undang-undang pelecehan seksual gitu ya, secara nasional gitu. Terus juga 6 tahun yang lalu pernah ada sebuah demonstrasi besar, besar sekali juga terkait dengan siapa ya yang itu juga kasus kekerasan seksual ya, yang kemudian membuat orang di India bisa turun ke jalan melakukan demonstrasi. Nah, ternyata setelah beberapa tahun terus kemudian sudah ada undang-undangnya juga, tetapi situasinya belum, saya lihat ya dalam pandangan saya belum cukup signifikan ada perubahan gitu. Apalagi kita mendengar tadi ya apa yang dialami oleh Jayashree. Bagaimana Nita kamu melihat dalam konteks India gitu? Kenapa ini belum efektif gitu? Dan masih terjadi lagi gitu, Nandita. Yes. Yes, there is in India a law for sexual harassment. It is called the POSH Act, the Prevention of Sexual Harassment Act. It came in 2013, and under this law, physical and sexual harassment is all, they are considered as severe misconducts. And any enterprise with more than 10 workers is supposed to have an internal complaints committee where these complaints have to be discussed and sorted out. They have legal powers, to take these cases to higher courts. However, Veera, do you want to translate? Oh iya. So di India memang sudah ada undang-undang tentang kekerasan pelecehan seksual, mereka menyebutnya POSH Act, undang-undang POSH pelecehan dan seksual harassment di tahun 2013. Undang-undang ini memandang bahwa pelecehan seksual dan kekerasan seksual ini sebagai tindakan yang sangat berbahaya, yang sangat berdampak itulah. Dan kemudian dari undang-undang ini kemudian mensyaratkan akan setiap perusahaan atau setiap tempat kerja dengan 10 orang atau lebih itu harus membentuk sebuah yang namanya komite ICC. Can you explain what is ICC?
Internal Complaints Committee. It's just a committee in the factory which comprises of workers, an NGO representative, and factory officials. Together, they will listen to any sexual harassment cases, and they have the powers to suggest preventive and remedial measures, and even push these cases to higher authorities. So workers, management, and who else? NGO and NGO representatives. Jadi ada yang namanya komite independen untuk menangani komplain secara keluhan secara internal. Ada 3 pihak ada di sini, yaitu perwakilan pekerja, perwakilan manajemen, dan perwakilan independen yang itu diwakili oleh NGO. Jadi ketika ada kasus-kasus pelecehan atau kasus kekerasan yang terjadi, itu kemudian kasus ini diterima oleh ICC untuk kemudian diselidiki dan kemudian bisa dibawa ke pengadilan, itu bisa ya, go on, Nita. Yes. However, this ICC Internal Complaints Committee, especially in garment factories, do not work properly. This is because of multiple reasons. One, workers themselves do not know that such a committee actually exists in the factory. There is no trainings given to explain what sexual harassment itself is to both supervisors as well as workers. Thirdly, many times these committees are just created to just as an eye wash, and the NGO representatives who are also in many times in these committees, they themselves have internalized gender-based violence and do not see many actions as gender-based violence. And this is also because they come from very patriarchal, conservative societies. So all these factors have really contributed to ICC's not working. Jadi komite ICC ini sendiri, komite internal keluhan internal ini, itu juga nggak, terutama di sektor garment itu nggak terlalu efektif. Pertama karena pekerja nggak tahu apa itu ICC, ya gitu ya. Bahkan mereka nggak tahu kalau ICC itu ada di tiap pabrik, ada di pabriknya mereka. Dan memang tidak ada, jarang sekali atau tidak ada training yang diberikan atau awareness yang diberikan kepada, baik itu kepada pekerja ataupun kepada buruh ataupun kepada supervisors, pada manajemen. Dan yang terjadi kemudian karena ini ICC ini sebuah mandatory gitu ya, sebuah yang kewajiban untuk ada. Jadi kemudian perusahaan hanya menciptakan ICC hanya untuk sekedar kelengkapan menggugurkan administrasi saja. Sama kayak di kita kan, kemudian di sebuah perusahaan harus ada serikat, jadi serikat itu hanya sekedar untuk perusahaan menciptakan serikat sendiri untuk biar ada kelengkapan administrasi saja. Dan faktor yang lain kemudian, walaupun ada faktor unsur independen NGO di dalam ICC ini, tapi harus dipahami juga sensitivitas NGO terhadap persoalan kekerasan berbasis gender ini juga tidak terlalu tinggi, jadi cukup rendah kayak gitulah. Dan kemudian dengan budaya patriarki yang sangat tinggi, sering sekali menghilangkan atau mengabaikan kekerasan berbasis gender atau kekerasan, pelecehan, dan seksual yang dialami oleh buruh-buruh perempuan di pabrik. Nggak sensitif terhadap kondisi-kondisi itu. Yes. Also, there have been severe retaliation against women workers who have reported gender-based violence to these committees, which immediately they might not lose a job, but 6 months down the line, some excuse the factory makes up, and then they're forced to resign or they're terminated from work. These experiences, seeing other women who've raised issues of GBV losing their jobs, that prevents other women workers from talking about gender-based violence or making complaints. Even in this specific factory, none of these women made complaints to the Internal Complaints Committee because they feared retaliation. Dan faktor yang lain yang juga membuat buruh perempuan takut melaporkan kasus-kasus pelecehan yang mereka alami adalah karena kemudian ada unsur balas dendam yang sering terjadi gitulah. Jadi kalau mereka melaporkan walaupun tidak langsung terjadi, tapi kemudian bisa dipastikan 6 bulan kemudian kontrak buruh perempuan itu tidak diperpanjang atau mereka kemudian dipaksa untuk mengundurkan diri atau dipecat seperti itu. Jadi di pabrik ini sendiri, di tempat Jayasri bekerja, hampir tidak ada yang melaporkan kasus pelecehan seksual dan macam-macam karena mereka takut kehilangan pekerjaan. Also, there are no inspections conducted by the government
to see whether these internal complaints committees are actually functioning, whether the people within these committees have an understanding of what is GBV, what is a violation of the POSH Act. Many of the workers who we have in AFWA interviewed, who are part of these committees, they have no understanding that there is a law like this, that workers have rights like this. All of these really means that in effect, although there is a good law, it is not getting implemented on the ground and workers are not able to access benefits. Faktor yang lain kemudian walaupun ada ICC tapi kemudian tidak ada inspeksi atau evaluasi terhadap efektivitas ICC sendiri. Pemerintah sendiri tidak melakukan inspeksi terhadap keberadaan ICC sendiri ini. Apakah ICC-nya berfungsi atau tidak? Apakah orang-orang yang berada di dalam komite ini paham tentang pekerjaannya dan melakukan pekerjaannya? Tidak ada seperti itu. Jadi walaupun memang secara undang-undang di atas kertas POSH Act ini, undang-undang kekerasan dan pelecehan seksual ini bagus, tapi kemudian ini menjadi buruk sekali karena tidak ada implementasinya, rendah sekali implementasinya. Oke, Nandita, terhadap apa respon pemerintah terhadap kasus Jayasri? Sejauh apa pemerintah atau posisi pemerintah melihat situasi ini? Okay, I will just translate in English. So, Nandita, how does the government respond in Jayasri case? I mean, what did they do, and then what they are going to do? Actually, we did not. While we did engage with the government, most of the engagement from our side has been with the brands and the supplier. The government and law will prosecute him and he will be charged for murder, the supervisor for rape and murder, and that case is going on. But most of the fighting that the union did is really with the supplier and the brand, because the union strongly believe that it was the brand's responsibility to have created conditions which would not have enabled this to happen. And it is really their failure. That is what the union focused on. Jadi meskipun kawan-kawan di India yang menanganin kasusnya ini juga terlibat dengan mendesak pemerintah, tapi mereka tidak secara khusus melakukan kampanye atau advokasi atau penekanan terhadap pemerintah. Mereka fokusnya kemudian menekan supplier dan brand di sini. Karena dalam sisi pemerintah, si pelaku ini sendiri saat ini sedang lagi disidangkan gitulah, lagi proses hukum sedang berjalan dan dia didakwa dengan tuduhan pembunuhan juga gitulah, apa yang terjadi, pelecehan dan pembunuhan. Jadi fokus kawan-kawan kampanyenya mereka lebih ke pabrik dan juga kemudian lebih ke brand, karena menurut mereka percaya bahwa ini sebenarnya adalah tanggung jawab utama brand untuk memastikan tempat kerja itu aman. Dan untuk kasus Jayasri ini adalah kegagalan brand, kegagalan supplier untuk memberikan tempat kerja, untuk menciptakan tempat kerja yang aman bagi semua orang, bagi buruh-buruhnya. Apa yang dituntut oleh gerakan buruh terhadap brand dan supplier, Nandita? Maksudnya goal tertingginya apa gitu ya? What do the trade union movement and the labor movement in India to the brands? I mean, what is the highest objective? I mean, aim with this case? So in this case, we had a Dalit movement, the labor movement, and the women's movement come together. It is not usual that all these groups come together, but we saw tremendous unity during, for this case. This is because the union that is fighting this case is a Dalit women-led union. It's a women's union that is fighting this case. And Jayasri was a member of this women's union. The demand is that in none of these factories in Tamil Nadu, I mean, no garment factory in India for that matter, has a collective bargaining agreement with a trade union. And in this factory, to end gender-based violence, the unions, the labor movement, the Dalit movement, and the women's movement are saying that brands, the supplier, and TTCU should come together, and there should be an enforceable and binding agreement that all these parties sign.
for prevention and remediation of gender-based violence within the factory. This is the demand. Jadi kasus ini menarik sekali dan unik. Pertama karena tadi kita tahu Nandita sudah menjelaskan bahwa kasus ini dialami oleh perempuan muda yang berasal dari kelompok Dalit. Dia adalah anggota dari serikat, gitu kan ya. Dan jadi kasus ini jarang sekali terjadi. Kasus ini adalah gabungan yang kampanye ini menjadi merupakan gabungan dari gerakan anti kastanya dari kelompok Dalit, gerakan Dalit, menolak penghapusan kasta, yang mendorong penghapusan kasta di India. Ini juga memobilisasi gerakan buruh, gerakan serikat buruh di India, dan juga gerakan perempuan di India. Jadi 3 gerakan besar ini kemudian di momentum ini kemudian menjadi jarang sekali terjadi. Mereka bergabung bersama mengkampanyekan, karena kondisinya tadi itulah bahwa Jayasri ini berasal dari kelompok Dalit, kelompok yang paling terpinggirkan di India. Dia adalah anggota serikat buruh dan kasus yang dialami adalah bagian dari perjuangan gerakan buruh di India. Jadi dan mereka kemudian mendorong bahwa supaya kasus ini tidak terjadi, supaya peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi, didesak hampir semua di daerah situ, pabrik-pabrik situ tidak ada PKB. Jadi yang mereka harapkan adalah, desakannya adalah di pabrik ini, kalau diharapkan itu akan menjadi, harus ada perjanjian yang mengikat antara serikat buruh di situ, antara TTCU dengan si supplier dan juga dengan brand, bahwa peristiwa ini tidak boleh terjadi lagi, dan soal pencegahan dan penyelesaian kasus-kasus pelecehan seksual akan diatur dalam perjanjian yang mengikat tadi. Oke. Oke, Nandita. Oke, lanjut Nandita. Go on, Can continue. Okay. I just wanted to say that what we all these movements decided is that it should not be just the supplier, the factory, that should be held liable, legally liable for preventing these sort of cases. The brands have to be held liable, and and that is why an agreement that is legally binding with brands and supplier is really important. Jadi perjanjian inilah kemudian yang menurut mereka, menurut analisis kawan-kawan dan kita sekarang ini di AFWA juga, bahwa yang harus bertanggung jawab untuk peristiwa ini dan untuk mencegah peristiwa ini tidak terjadi lagi, ini tidak hanya berada di tangan supplier tapi juga brand. Makanya kemudian kita mendorong supaya ada perjanjian antara, tidak hanya ditandatanganin oleh supplier tapi juga disepakatin oleh brand, 3 pihak itu, serikat, brand, dan supplier. Oke, sebelum kita kembali kepada teman-teman, terakhir ingin saya tanyakan kepada Nandita, bagaimana respon gerakan internasional terhadap solidaritas Jayasri ini? Bisa kamu cerita nggak? Jaga bersama, ya. Yeah. So questions from Fifi. Last question from Fifi before she share to all the participants here. So how the international community, the international movement respond to Jayasri case? There was tremendous solidarity and support for this case, and which is also why we were able to get a compensation for the family. In Tamil Nadu, no garment factory really pays compensation when a worker is raped or murdered, even by a supervisor, when it's outside the factory. Even for rapes and murders that happen within the factory, the suppliers never pay compensation. And for a case, because of international solidarity and support, we were able to get a compensation for this family for what happened. And and we are continuing the struggle, demanding this enforceable agreement so that the survivors of GBVH in this factory also get justice. Jadi dukungan solidaritas dari kawan-kawan internasional dari berbagai organisasi, gerakan buruh, gerakan perempuan, dan gerakan hak asasi manusia itu sangat besar sekali. Dan itu juga lah yang kemudian membuat kompensasi terhadap keluarga Jayasri dibayarkan. Berhasil menekan brand dan supplier untuk membayarkan ini. Karena secara praktek, pengalaman di Tamil Nadu atau di wilayah ini,
hampir tidak pernah ada pembayaran kompensasi atas kasus-kasus pemerkosaan, atas kasus pembunuhan yang dialami oleh buruh perempuan atau dialami tidak, perusahaan tidak pernah bayar apapun. Dan ini adalah baru pertama sekali kasus ini ada kompensasi yang diberikan kepada keluarga. Dan ini adalah salah satu kemenangan besar yang kemudian memperlihatkan bahwa pressure itu kekuatan besar dari internasional dan kekuatan besar Serikat Buruh Persatuan itu bisa mendorong, menekan brand dan suppliers untuk patuh untuk membayarkan kompensasinya. Dan berikutnya akan kita dorong kemudian adalah bahwa kampanyenya untuk mendorong perjanjian yang mengikat tadi antara brand, supplier, dan serikat supaya peristiwa ini tidak terjadi lagi, dan untuk juga melindungi para survivor, penyintas yang menjadi korban dan kemudian bertahan dan melawan kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di pabrik-pabrik. Ya. Oke, terima kasih Wira. Nah, teman-teman tadi menarik ya kita mendengar cerita bagaimana kasus Jayasri, terus kemudian perjuangan teman-teman di India dan kemudian bisa menjadi perjuangan global gitu ya, sehingga akhirnya keluarga bisa mendapatkan kompensasi gitu dari supplier atau brand. Nah, banyak hal menarik yang bisa kita gali dari Nandita ya, yang juga punya pengalaman pergerakan di India. Sekarang teman-teman aku persilahkan gitu ya untuk open mic, bisa langsung bertanya karena akan ada yang menerjemahkan Wira. Jadi bebas aja untuk menggunakan bahasa Indonesia dan menanyakan atau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Nandita. Ya, halo. Mbak Rima, ya silakan Mbak Rima. Maaf saya tidak open kamera. Jadi terima kasih dan saya sangat senang hari ini bisa bergabung bersama kawan-kawan untuk berdiskusi bersama. Halo Nandita, melihat apa tadi diceritakan Nandita memang luar biasa gitu ya, melihat kasus Jayasri. Saya melihat bahwa ternyata tidak hanya di Indonesia ya, di India luar biasa bahwa budaya patriarki, sistem kasta itu ternyata berkontribusi besar terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender pada buruh perempuan. Nah, kasus Jayasri ini sebetulnya kalau saya boleh bilang adalah fenomena gunung es yang memang terjadi tidak hanya pada Jayasri ya, pada ratusan bahkan ribuan buruh garmen di seluruh dunia. Dan memang uniknya karena memang Jayasri ini mungkin dia berani untuk melawan gitu. Dan kalau melihat tadi ada dukungan internasional, ada 3 lembaga tadi, ada dari sistem perkumpulan anti kasta, terus apalagi tadi yang disebutkan oleh Mas penerjemah, ada 3 ya. Mereka berkolaborasi mengkampanyekan sehingga turun juga kompensasi atas Jayasri. Nah, pertanyaannya adalah apakah kasus hukum ini sampai sekarang juga tetap diproses gitu. Yang pertama, yang kedua, apakah ketika ada kasus Jayasri tersebut ada pembelajaran khusus bagi kawan-kawan serikat buruh di sana untuk sekarang untuk saat ini untuk mengkampanyekan bagaimana pentingnya adanya PKB di dalam perusahaan, karena kalau menurut saya itu PKB adalah undang-undang tertinggi. Jadi hukum yang tertinggi yang ada di dalam perusahaan tersebut, walaupun memang kedudukannya tidak boleh melebihi dari undang-undang yang ada di negara tersebut. Mungkin itu Mbak Vi. Terima kasih Mbak Vi. Makasih Rima. Ada lagi kah teman-teman? Aku dong Mbak. Silahkan Linda. Oke. Sorry, bentar, Wir, kamu catat ya atau sudah langsung kamu terjemahkan? Belum, aku terjemahin nanti aja. Oh, kamu ya, oke, sip. Linda dulu ya, berarti Wir. Yep. Oke, silahkan Lin. Siap. Perkenalkan, saya Linda, saya buruh perempuan dari Garmen, Serikat Buruh FSBPI dan Komunitas Pelangi Mardika. Oh ya, sebelum bertanya, pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka atas terbunuhnya Jayasri. Tentu ini menurut kami tentu ini menjadi duka mendalam untuk kita semua dan penting juga untuk terus mengampanyekan stop kekerasan seksual dimanapun gitu kan. Ini sih sebenarnya ada sharing sedikit sih. Benar sih bahwa pelecehan seksual itu atau kekerasan seksual itu di tempat kerja itu masih terus ada dan hingga detik ini gitu. Dan juga ada pernah terjadi di kami di bulan Februari 2021 di tempat kerja saya ada
ada juga yang mengalaminya saat ini, dan saat ini pun kami masih sama-sama sedang mengadvokasi, cuman hanya butuh break karena atas permintaan dari korban, karena apa ya, dia juga butuh kekuatan untuk mendapatkan keadilan, karena kan semua itu bukan hal yang mudah gitu ya. Untuk Mbak Nadia Kumar, saya ingin bertanya, satu, bagaimana Serikat Buruh di India menangani kasus yang menimpa saudari kita yaitu Jayasri? Lalu kedua, apa respon dari pemerintah India terkait hal kasus ini? Terus, apa pelaku sudah diadili? Itu saja sih pertanyaan dari saya. Peluk cium dari kami buruh perempuan Indonesia untuk buruh perempuan di India. Terima kasih, Mbak. Oke. Ya dulu kali ya, Vi. Ya, bisa diterjemahkan dulu. Sip, nanti keburu lupa lagi. Iya. So, pertama tadi Mbak Rima mau klarifikasi aja, yang tiga gerakan besar, gerakan sosial besar di India itu ada, bukan di internasional, tapi ya bisa juga dibilang di internasional, itu adalah gerakan Dalit, gerakan dari kelompok yang paling termarginalkan ini, gerakan buruh, dan gerakan perempuan. Tiga gerakan besar di India inilah yang kemudian merespon dan kemudian bersatu untuk kasus Jayasri. Jadi dan kemudian gerakan ini dengan kampanye internasional juga mendapat solidaritas dari internasional yang kemudian menekan brand dan kemudian menekan supplier untuk memberikan kompensasi terhadap keluarga. So ya, itu klarifikasinya dulu. Terus kemudian Nandita, there is a questions. Yes, we understand that what happens to Jayasri is also the impact of the patriarchy, and then also there is a big contribution of the caste system, of the caste system that being practiced in India. And then what happened to Jayasri is only a tip of iceberg. What happens for the women workers globally, and then this also experienced by all women workers, I think, everywhere. And then the questions from Rima is more like, I mean, is the litigations, if the legal process is still going on to the perpetrator? It's the same questions also from Linda. What happens to the victim? What happened to the perpetrators? Is it being still prosecuted, or what are now the status or now? And then the second question is from Rima is, I mean, what the trade union movement, the labor movement in India, what are the lessons learned from this case? What happens to the, I mean, what can be taken from this case? And then the third one is what did the government respond to this case on Jayasri case? And then, I mean, that's also the same questions from Linda. And then Linda also said regards, and then kiss and hug from women workers in Indonesia to women workers in India. Yeah, Nandita. Thank you for that solidarity. With regard to the perpetrator, he is in jail right now, but the trial might take a very long time to get over. He's definitely not going to get bail. He's not going to be out in society, but he has not been convicted till now of the murder. And that's a lengthy process that is going to take place. So yeah. Oke, pertanyaan pertama tadi itu apa yang terjadi dengan terjadi dengan pelaku sekarang ini? Saat ini pelakunya di penjara dan proses persidangan masih berjalan, dan ini pasti akan makan waktu panjang sekali. Dan yang pasti kemudian biasanya kalau orang yang terdakwa itu dia bisa keluar, dapat bail gitu ya, bisa dapat jaminan untuk keluar. Tapi untuk kasus ini dia nggak akan dapat bail, dia nggak bisa keluar bebas dengan jaminan seperti apapun. Dan memang butuh akan waktu panjang untuk proses hukumnya. One demand of the labor movement is also that, and of the Dalit movement is that he should be prosecuted not just for rape and murder, but also for atrocities against Dalits. We have an act in India called Prevention of Atrocities Against Dalits,
and the conviction rate is very low. And at least in this case, they want him to be convicted of both. See this as a hate crime in itself against the Dalit community. Jadi mereka juga ini karena ini dialami oleh kelompok Dalit gitu kan ya, dan ada aturan tentang diskriminasi di situ. Jadi mereka juga dituntut si pelaku juga dituntut tidak hanya soal pembunuhannya, tapi soal tindakan yang dia lakukan juga terhadap kelompok Dalit, jadi pasal berlapis kayak gitulah. Is that the law on Dalit? Yes. Discriminations on yes. Yeah. It's called the Scheduled Castes and Tribes Prevention of Atrocities Act. Yeah. With regard to and the labor movement, I mean, the government's response so far to this case has been, just working on prosecuting him for the murder case. Nothing has been really done against the factory on this case, because there is still a very dominant narrative that exists in society that because this murder took place outside the factory is not liable. And it is, and factory cannot be brought in. However, this is something that we are challenging, and we are saying that no, because of the GBV, because 25 women have come out and said there is gender-based violence in this factory, it is unchecked GBV within the factory that actually has led to the rape and murder. But we don't know whether any action will be taken against the factory. Untuk respon pemerintah sendiri, sampai saat ini yang dilakukan pemerintah adalah menuntut atau mengejar si pelakunya di pengadilan juga, lewat pengadilan juga, dan tapi belum ada langkah untuk pabriknya, seperti apa yang akan dilakukan terhadap pabriknya. Jadi memang ini salah satu bagian strategi apalagi yang lagi sedang didiskusikan, karena kemudian setelah kasus Jayasri ada 25 perempuan lagi yang kemudian melaporkan bahwa mereka juga mengalami pelecehan seksual kayak gitu ya. Dan ini juga yang membuat kawan-kawan di sana, kawan-kawan serikat itu juga kemudian menyimpulkan bahwa memang praktek GBV yang terjadi, bahwa praktek GBV itu memang terjadi sehari-hari di pabrik itu. Yang itu kemudian mengakibatkan salah satu yang munculnya adalah kemudian kematian Jayasri, pemerkosaan dan pembunuhan Jayasri. And the labor movement really learned that standing in solidarity with the Dalit movement and the feminist movement and fighting together adds so much more power and strength rather than fighting alone. And I think we've learned the tremendous role that international solidarity can play. We were able to get the compensation also within a reasonably short period of time. And all of that is possible because of the tremendous international solidarity. And also because this particular trade union, they really documented the case very well. They did very good documentation. The women stood up. The union gave them tremendous courage to speak up and stood in solidarity with them. All of these factors really played in, in getting Jayasri's parents at least a compensation after this. Jadi gerakan buruh sendiri belajar banyak, gerakan buruh, gerakan serikat buruh di India juga belajar banyak dari kasus ini. Tidak hanya soal pentingnya PKB, tapi juga pentingnya kemudian bersolidaritas dengan gerakan yang lain, bahwa kemudian kalau hanya gerakan buruh sendiri yang maju, dengan pengalaman ini ada persatuan antara gerakan buruh, gerakan Dalit, dan gerakan perempuan, tekanan yang diberikan lebih besar, daya tawar yang diberikan lebih kuat, gitu ya. Yang itu kemudian menjadi pelajaran bagi gerakan buruh di India bahwa perlunya persatuan lintas gerakan, lintas sektor kayak gitulah. Dan yang kemudian juga pengalaman baru juga kemudian, bukan pengalaman baru sih, tapi juga memperlihatkan bahwa solidaritas internasional ini juga menjadi hal yang penting, karena kemudian tekanan internasional ini juga berhasil membuat
tuntutan permintaan atas untuk membayar kompensasi terhadap Jayasri untuk keluarga korban, untuk keluarga Jayasri menjadi lebih cepat. Dan ini juga pengalaman yang sangat berharga sekali bagaimana kemudian pertama membangun gerakan solidaritas antar gerakan sosial di India dan kemudian mendapatkan solidaritas dari internasional. Dan untuk serikat buruhnya sendiri ini juga pelajaran yang sangat berharga karena mereka benar-benar dari pengalaman ini karena mereka mempunyai dokumentasi yang baik, mereka mendokumentasikan kasus-kasus, mendokumentasikan peristiwa-peristiwa, dan mereka juga belajar kemudian untuk memberikan penguatan terhadap anggota-anggotanya, terhadap buruh-buruh perempuannya, sehingga buruh-buruh perempuan anggota-anggotanya itu berani memberikan kesaksian dan melaporkan kasus-kasus yang mereka alami. Dan ini juga menjadi pelajaran besar bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan oleh serikat buruh bagi anggotanya dan untuk yang lebih besar lagi, untuk gerakan sosial yang lebih besar lagi. Ya. Oke. Ini ada banyak pertanyaan nih Nandita di kolom chat. Teman-teman kita ini sebetulnya ngobras ini waktunya 1 jam ya sampai jam 5, tapi mungkin kita bisa tambah sedikit karena tadi mulainya agak molor gitu ya. Karena saya tahu juga ini bulan puasa, teman-teman akan mempersiapkan buka puasa. Jadi ini mungkin yang ada di kolom chat kita coba lihat satu persatu pertanyaannya dan nanti bisa langsung ditanyakan kepada Nandita. Wir, kamu bisa baca nggak Wir yang kolom chat? Yes, okay. Langsung aja ya Wir, biar nggak buang waktu gitu. Okay, so Nandita, there are some questions in the chat box. First question is asking, we heard that the suppliers also threat the family. Is it true, or what happened to the family? During this period of the case. And then the second question is from, is it Rizky or Rizky? Yes, Rizky. Kiki Anggraini. So what effort that now being executed to push the enforceable agreement between the brand suppliers and then the unions? And then this is also the questions for all the participants. I will expand the questions. Is it possible also for Indonesia labor movement to do the same, to enforce, to push the same with this enforceable brand agreement? Apakah ada? Okay, the second question is it what happened to Jayasri? The situations enable or encourage the other women workers in the factory or other factory to speak up and stand up about the discriminations, harassment and sexual harassments that experienced by the workers. What is the situations now? And then the last question is there any counter narrative from the conservative group about what's happening in India now on this case? And then how does the unions or the labor movement or the Jayasri campaign respond on it? Nandita? Yes, yeah. Yes, the supply did threaten the family. They did not want the union to raise this issue with the brands. So they send around 60 goons to the family's house after her death at the middle of the night. 60 what? 60 goons. What is goon? Like muscle man. Mob, like a mafia or gangster. Okay. Yes. Yes. So 60 goons, they send them to the house in the middle of the night, pushed a check of 5 lakh rupees into the hands and forced them to sign many documents, which basically will make the family, which will basically make the supplier not liable for the loss of Jayasri. We immediately wrote to the brand saying that any document signed under coercion will not be, cannot be taken seriously, and brands also agreed. But it was an extremely painful event for a family that had lost a daughter, and the mother fainted during it.
was very, and women in that community were harassed by these men from the factory. Jadi memang benar ada intimidasi, ada ancaman yang dialami keluarga. Jadi keluarga itu, keluarga Jayasri, warga masyarakat di sekitarnya didatangin, keluarganya terutama didatangin 60 orang preman yang mengancam keluarganya dan meminta mereka, mendesak mereka untuk menandatangani dokumen. Yang dokumen itu kurang lebih memberikan kebebasan bahwa pabrik tidak bertanggung jawab atas apa yang dialami Jayasri, untuk membuat tidak bertanggung jawab, supaya pabrik tidak punya hubungan apapun dengan kasus itu. Kita meresponnya kemudian dengan langsung berkomunikasi dengan brand bahwa semua perjanjian atau kesepakatan apapun yang terjadi selama proses ini itu tidak akan berlaku, karena itu terjadi dengan penuh paksaan, dan kemudian brand kemudian mengakuinya, menyepakatinya bahwa tidak ada perjanjian apapun yang tidak akan mengakui apapun perjanjian yang terjadi dengan proses paksaan atau selama proses ini. Tapi kemudian apapun yang terjadi, walaupun tidak diakui perjanjiannya itu, tapi tekanan, intimidasi, pressure yang itu membuat keluarga memang sangat terpukul sekali. Ibunya Jayasri bahkan sempat pingsan dengan mengalami ini, dan tidak hanya keluarganya, tapi komunitas warga masyarakat di sekitarnya juga mengalami represi. Yes, Nandita. Yeah, then I have a third question because it's related. Both these events, Jayasri's death and the harassment that the family suffered, this made a lot of women come out and talk about GBV in the factory. They said that enough is enough. There were other cases of gender-based violence. There were workers are even saying there were rape cases of migrant women. But the local women did not know how to speak their language. These migrant women were in the hostels, the workers' hostels within the factory compound. So none of this could be brought out. So finally, their local woman was raped and murdered, and the women said, no, we will not we will not suffer this sort of harassment. We will not suffer the insult of 50 men coming and harassing us after that. And because of that, more than 25 women, they came out, and now there is an investigation by WRC, the Workers' Rights Consortium, into this factory, looking at GBV. Yang pertanyaan ketiga juga terkait, gitu kan ya. Jadi dijawab bahwa kemudian adanya kasus Jayasri, pembunuhan, pemerkosaan dan pembunuhan Jayasri, dan juga kemudian ancaman terhadap keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Ini yang kemudian juga membuat buruh-buruh pekerja atau korban yang lain kemudian berani berbicara dan kemudian stand up dan tampil dan berani memberikan kesaksiannya, yang itu yang kemudian mengakibatkan yang mendorong kemudian 25 orang memberikan testimoni, melaporkan kasusnya, apa yang dia alami. Itu yang dialami oleh ada satu kasus juga kemudian yang dialami oleh buruh garmen migran. Jadi teman-teman perlu pahami, India ini kayak ada banyak bahasa di India, gitu kan ya. Ada Hindi, ada Tamil, ada Kannada, ada banyak macam bahasa. Sama seperti di kita ada banyak macam-macam bahasa daerah. Dan bedanya nggak ada satu bahasa gitu loh, yang bahasa Indonesia kalau di kita. Jadi bisa kelompok-kelompok kecil buruh-buruh ini yang mereka misalnya datang dari daerah lain, bisa jadi mereka nggak tahu bahasa di lokal itu, di Bangalore itu, atau di Tamil Nadu. Jadi itu yang kemudian salah satu buruh migran yang berasal dari daerah lain, dia nggak bisa bahasa di situ, dan kemudian dia juga mengalami kesulitan untuk melaporkan kasusnya karena berbeda bahasa dan itu tidak punya akses yang baik. Tapi kemudian mereka memberanikan diri tampil dan kemudian melaporkan kasus karena ada kasus pemerkosaan yang dialaminya. Yes, Nandita. And with regard to counter narratives, even the factory members who were the NGO members who are within the internal complaints committee, all of them try to say that the factory is not responsible for
rape and murder of Jayashree. They said this happened outside the factory. This is only because of caste relations, which is not true, which is a counter narrative which we had to fight. We had to fight saying that this is a GBV issue created by the factory. The factory exemplified, gender as well as caste-based issues, which are already there in the community by hiring dominant caste men or upper caste men in all supervisory positions and Dalit women. So it is the factory's practices that led to this case, this murder and rape, and that was the biggest fight and we had to do to tell people the factory was responsible. Jadi memang ada narasi tandingan yang muncul, yang kemudian berusaha memperlihatkan bahwa pemerkosaan dan pembunuhan Jayashree ini tidak ada sangkut pautnya dengan pabrik atau dengan kondisi kerja, karena ini terjadi di luar. Ini adalah sesuatu yang terjadi di luar pabrik seperti itu. Tapi ini merupakan narasi yang paling besar, yang tantangan terbesar. Tapi kita sama-sama tahu bahwa ya karena kemudian bagian dari narasi itu adalah bahwa karena memang sistem kasta dan yang macam-macamnya inilah yang kemudian membuat kasus ini terjadi di masyarakat. Tapi lebih kemudian kondisinya, framingnya adalah ini bukan kasus perburuan. Framingnya seperti itu. Ini bukan kasus perburuan, ini adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang memang umum terjadi di masyarakat. Ini tapi nggak ada hubungannya dengan perburuan, nggak ada hubungannya dengan pabrik. Itu pergeseran isunya, gitu ya, pergeseran isunya. Dan itu dengan framing ini itu membuat bahwa pabrik tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan Jayashree. Jadi ini seolah-olah jadi kriminal biasa, pemerkosaan biasa yang terjadi di umum di masyarakat. Nah, framing itulah yang kemudian tantangan terbesarnya, karena dalam perspektif kita, pembunuhan yang terjadi, pemerkosaan yang terjadi ini bukan hanya sekedar kondisi patriarki dan kondisi kasta, tapi memang praktek itu merupakan yang diadopsi oleh pabrik, yang kita sama-sama tahu bahwa memang buruh pabrik yang direkrut adalah buruh Dalit, supervisor-nya adalah dari kasta yang tertinggi, dari kasta yang lebih tinggi, gitu ya, yang itu kemudian membuat praktek pelecehan seksual, praktek kekerasan berbasis gender yang terjadi di pabrik itu merupakan sebagai praktek harian, dan itulah yang membuat kemudian pembunuhan ini terjadi, pelecehan seksual itu terjadi. Jadi memang ini adalah sesuatu yang memang bagian dari praktek perburuhan yang terjadi di pabrik itu. Bukan sesuatu peristiwa yang memang soal kekerasan, pelecehan atau pemerkosaan yang terjadi di masyarakat, tapi memang itu yang diadopsi oleh pabrik, dan praktek itu adalah praktek yang terjadi di pabrik. Jadi ini adalah kasus perburuhan juga, kayak gitu. Iya. Masih ada? Ya. Ada. Terima kasih Nandita, tadi sangat clear ya, Nandita menjelaskan gitu bagaimana relasi kerja itu juga tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial yang dari relasi sosial, sama seperti kita ketika berbicara kekerasan berbasis gender, dia tidak berdiri sendiri gitu ya. Dia sangat terkait erat dengan bagaimana situasi sosial, bagaimana situasi kerja, dan bagaimana tempat kerja kita mengadopsi itu untuk kemudian melakukan banyak kekerasan, penindasan, eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan. Nah, ini waktunya sudah tinggal sedikit lagi, karena saya tahu teman-teman juga akan mempersiapkan untuk buka puasa. Ini ada satu pertanyaan lagi, apa masih cukup? Kayaknya satu pertanyaan yang belum dari Bopap, ada relasi hubungan antar teman lokal, kayaknya sudah terjawab. Sudah terjawab ya. Oke. Ya, jadi teman-teman sebelum menutup acara ada satu hal yang ingin aku ingin Nandita sampaikan tentang mungkin Nandita bisa menceritakan selanjutnya langkah-langkah solidaritas apa yang bisa kita lakukan gitu. Untuk Jayashree gitu ya. Selain misalnya kita tahu bahwa tanggal 21 nanti itu ada aksi global bersama. Nanti teman-teman bisa bergabung, sudah ada linknya. Sedang dipersiapkan juga oleh teman-teman. Kalau kami di Jakarta akan melakukan aksi lilin di KBN Cakung. Nah, selain itu, setelah itu Nandita, apalagi yang bisa kita lakukan untuk kemudian semakin meningkatkan solidaritas internasional ini untuk Jayashree?
Okay, Nandita, okay, we are now preparing the offline vigil for Jayasri in Jakarta on 21st in the afternoon. And then what else can we do, I mean, to support or in sharing the solidarity, in solidarity with Jayasri case, and then also to give more pressure to the brands? Thank you so much for organizing the vigil. It is really amazing. I will inform the family as well as Jayasri's Union about this and share photos from it. I would also love to have all of you join the online vigil also, which is a program for the workers of Nachi Apparels. The workers will be seeing the online vigil, and it will be great to have all of you there and and have your solidarity there. And I think over the next couple of days, we will be having social media campaigns on this issue, and also once the WRC report is also out, we'll be having more campaigns. And I would love to have all of your support during that time. And I will pass to Veera the messages on all of our campaign actions. Makasih teman-teman atas solidaritasnya, juga untuk inisiasinya mengorganisir jaga pabrik ya Vi ya, sorry, untuk mengorganisasi jaga bersama untuk 21 April nanti sore, dan memang kita mengorganisir juga, kita merencanakan akan kita lakukan 21 April malam, tanggal jam 9 di hari yang sama dengan jaga bersamanya. Tapi kalau yang jaga bersama kita lakukan sore hari, untuk yang globalnya, acara globalnya kita lakukan secara online jam 9 malam. Di acara ini teman-teman, saya barusan tadi share linknya, silahkan teman-teman klik linknya dan registrasi di situ. Jadi kita bisa mempersiapkan kalau ada banyak kawan-kawan hadir, kita bisa mempersiapkan penterjemah juga di situ untuk bahasa Indonesia. Yang ini acara Global Vigil ini bagian untuk pertama untuk menghormati dan mengenang kematian Jayasri, merefleksikannya, dan juga untuk kemudian solidaritas kita dan membangun tekanan yang lebih besar lagi untuk supaya brand dan supplier menandatangani perjanjian yang mengikat tadi, perjanjian bersama yang mengikat tadi antara brand, supplier, dan serikat. Begitu. Oke, teman-teman. Sampai kita di penghujung acara ya, nggak terasa 1 jam lebih kita berdiskusi dengan asik gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil gitu dari pengalaman teman-teman di India. Dan semoga ke depan kita bisa semakin meningkatkan gerakan solidaritas kita, bukan hanya terhadap teman-teman India, tapi juga bagaimana solidaritas terhadap seluruh buruh yang sedang berjuang. Dan sebentar lagi May Day, ini mengingatkan sebentar lagi May Day, semoga kita bisa semakin memperkuat gerakan kita ke depan. Karena situasi kerja juga semakin tidak baik. Begitu teman-teman. Jadi terima kasih Nandita, terima kasih Wira, terima kasih kepada semua yang sudah meluangkan waktu untuk ngobras sore ini. Sampai bertemu lagi di acara ngobras, sampai bertemu lagi di acara Aksi Lilin Global ya, Jaga Bersama Global. Linknya sudah di-share oleh Wira. Teman-teman mendaftar dan mari kita ramaikan solidaritas untuk Jayasri, karena solidaritas untuk Jayasri itu juga adalah perjuangan kita bersama untuk mewujudkan tempat kerja yang aman bagi semua perempuan. Makasih kawan-kawan. So Nandita, thank you for part of this talk, and then this is also close to May Day, so we know not only in India, only in Indonesia, we know the working conditions is now getting worse and worse, and then we need to fight back we need to fight back to win more improvement, to win more the labor rights. So yeah, so we are in solidarity. Let's keep in touch. Yep. Okay. Thank you very much. Thank you. It was great to talk to all of you. Pleasure, and in solidarity with all the comrades in Indonesia who are doing this fabulous job
of organizing workers and also having this really great talk show also. Thank you so much. Okay, thank you Nandita. See you on April 2021. Oke, teman-teman terima kasih semuanya. Terima kasih kawan-kawan. Sampai bertemu. Terima kasih waktunya. Salam. Selamat berbuka puasa.